Selesai dengan sesi 1, lanjut ke sesi 2. Ada beberapa lembar isian yang harus dikerjakan. Dari General Ledger atau buku besar sampai dengan Unadjusted Trial Balance atau neraca saldo sebelum penyesuaian. Tapi sebelum memposting hasil pekerjaan di sesi 1, teman-teman buka terlebih dahulu trial balance di bulan November yang ada di soal pada halaman 4. Di sini terdapat saldo di bulan sebelumnya yang akan menjadi saldo awal pada tanggal 1 Desember. Posting masing-masing saldo sesuai dengan penempatan debit dan kreditnya dari cash in bank sampai dengan late fees expense ke dalam General Ledger. Seperti ini, tempatkan langsung pada kolom balance dan pada bagian date diisi tanggal saldo awal, yaitu 1 Desember, lalu bagian description diisi dengan balance atau saldo. Kalau sudah dimasukkan masing-masing saldo awal, maka selanjutnya buka kembali lembar isian di sesi 1 dari Purchase Journal sampai dengan General Journal. Perhatikan tabel rekapitulasi dan posting masing-masing saldo sesuai dengan nomor akunnya ke dalam General Ledger. Saldo yang pertama adalah saldo atas merchandise inventory dengan nomor akun 1150. Maka langsung saja diposting ke General Ledger. Seperti ini. Untuk bagian deskripsi cukup diisi dengan sumber dokumen di mana saldo dicatat sebelumnya, yaitu dari Purchase Journal halaman 1, maka dicatat PJ1. Nah, merchandise inventory ini adalah akun aset, maka ketika ada penambahan saldo di debit, tinggal ditambahkan saja dengan saldo sebelumnya, sehingga sekarang saldo merchandise inventory setelah ada penambahan dari Purchase Journal jumlahnya adalah 1.053.325.000. Lalu yang kedua adalah fed-in dengan nomor akun 1191. Posting di sebelah debit. Karena sebelumnya tidak ada saldo, maka tinggal dicatat kembali sesuai nominal yang diposting pada kolom balance. Kemudian, di sisi kredit ada penambahan atas accounts payable dengan nomor akun 2110. Langsung saja dimasukkan, catat di sebelah kredit, lalu tambahkan dengan saldo awal, sehingga jumlahnya seperti ini. Selesai dengan Purchase Journal, selanjutnya buka Sales Journal, lalu posting akun-akun yang ada di debit dan di sebelah kredit. Yang pertama, di debit ada akun Accounts Receivable dan Cost of Merchandise Sold. Maka tinggal masukkan saja sesuai nominalnya. Seperti ini untuk akun 1130 dengan nama akun Accounts Receivable. Tinggal dijumlahkan saja dengan saldo awal. Kemudian untuk akun Cost of Merchandise Sold juga sama, tinggal diposting di sisi debit, lalu tambahkan dengan saldo awal. Dan di sisi kredit ada akun merchandise inventory, fed out, dan akun sales.
lihat jumlahnya lalu posting ke buku besar. Posting saldo merchandise inventory seperti ini. Karena ada penjualan, maka saldo barang akan berkurang sehingga dicatat di sebelah kredit. Jadi sekarang saldo merchandise inventory berkurang menjadi 336.675.000. Lalu selanjutnya untuk fade out langsung saja dicatat pada sisi kredit dan pada kolom balance karena saldo sebelumnya tidak ada. Kemudian catat saldo penjualan pada akun sales seperti ini dan jumlahkan dengan saldo awal sehingga sekarang sudah muncul saldo penjualan per bulan Desember. Lalu di lembar isian yang ketiga ada cash receipt journal. Di sini ada akun cash, lalu sales discount dengan nomor akun 4120 dan ada akun accounts receivable. Posting ke buku besar. Masukkan saldo kas dari CRJ atau cash receipt journal dan tambahkan dengan saldo awal. Lalu posting juga saldo sales discount di sebelah debit dan tambahkan dengan saldo awal. Kemudian di sisi kredit ada accounts receivable yang mengalami pengurangan sehingga dicatat di sebelah kredit karena adanya kas masuk dari hasil pelunasan piutang oleh pelanggan. Nah, sekarang saldo accounts receivable berkurang menjadi 1.064.448.000. Lalu teman-teman buka cash payment journal dan posting masing-masing transaksi yang sudah dicatat ke dalam buku besar. Yang pertama di sisi debit ada pembayaran atas utang dagang dan dicatat di nomor akun 2110 atas nama akun accounts payable. Posting saldonya seperti ini. Lalu kurangkan antara saldo yang ada di kredit dengan transaksi yang dicatat pada cash payment journal di sebelah debit sebesar 588.856.000. Sehingga sekarang saldonya menjadi 597.657.500. Lalu masih di cash payment journal ada pembayaran pada akun 2120. Posting sesuai dengan nominal yang dibayarkan. Seperti ini. Karena dibayar, maka sekarang saldo accrued expense atau beban terutang berkurang menjadi 5.156.400. Kemudian atas nomor akun 2130 juga ada pembayaran. Jumlahnya sama dengan saldo awal sehingga sekarang saldonya 0 karena sudah dibayar seluruhnya. Kemudian atas nomor akun 2132. Catat seperti ini, karena dibayar secara keseluruhan maka saldonya 0. Kemudian akun 2133 atas nama akun income tax artikel 2529 payable.
Jumlah yang dibayar sama dengan jumlah saldo awal, sehingga sekarang saldonya 0. Kemudian masih di cash payment, ada pembayaran pada nomor akun 2210, yaitu atas nama akun BTPN Loan atau hutang pada bank BTPN. Sudah diangsur utangnya sehingga sekarang berkurang menjadi 548.100.000. Lalu ada pembayaran dividen pada akun 3140. Catat juga seperti ini. Lalu catat kembali saldonya di kolom balance pada sebelah debit. Dan yang paling terakhir di sisi debit ada interest expense yang bertambah ketika membayar angsuran. Catat pada akun 9110 seperti ini dan tambahkan dengan saldo awalnya. Maka sisi debit sudah selesai diposting. Sekarang tinggal posting akun yang ada di sebelah kredit dengan nomor akun 110 atas nama akun cash in bank. Catat seperti ini dan kurangkan dengan saldo sebelumnya. Karena di sini ada kas yang keluar untuk membayar sejumlah transaksi. Jadi sekarang saldo kas berjumlah 3.463.890. Lanjut ke petty cash journal. Yang pertama di sisi debit ada akun 2120, yaitu atas nama akun accrued expense. Posting sesuai dengan saldo yang dibayar. Dan bagian deskripsi diisi dengan PCJ atau Petty Cash Journal. Karena sudah dibayar sesuai dengan nominal yang terutang, maka sekarang saldonya 0. Lalu, atas nomor akun 6170, yaitu advertising expense, juga sama, tinggal di posting saja. Seperti ini, lalu jumlahkan dengan saldo awal, sehingga diperoleh hasilnya. Kemudian masih di Petty Cash Journal, ada nomor akun 6180 atas Others Operating Expense. Langsung saja diposting dan jumlahkan dengan saldo awalnya. Dan yang terakhir di sisi debit ada akun 9140 atas late fees expense. Lalu di sisi kredit ada akun petty cash yang mengalami penurunan saldo karena digunakan untuk membayar sejumlah keperluan. Langsung saja diposting ke akun petty cash di buku besar seperti ini dan kurangkan dengan saldo awal supaya diperoleh saldo petty cash yang sudah tepat. Kemudian teman-teman buka general journal dan posting masing-masing transaksi debit dan kreditnya. Untuk debit, yang pertama ada akun 1150, yaitu atas nama akun merchandise inventory. Maka langsung saja dicatat dan tambahkan dengan saldo sebelumnya. Lalu ada akun 2110, yaitu atas nama akun accounts payable.
Karena dicatat di debit, maka di sini ada pengurangan hutang. Sehingga sekarang saldonya seperti ini setelah mengalami penurunan akibat adanya retur pembelian. Kemudian di sisi debit yang ketiga ada akun 2131, yaitu akun fade out. Sama, akun ini juga berkurang saldonya karena ada retur pembelian. Sehingga sekarang saldonya menjadi seperti ini. Lalu sisi debit yang keempat ada akun Sales Return and Allowance dengan nomor akun 4130. Langsung saja diposting saldonya ke buku besar. Seperti ini, lalu tambahkan dengan saldo awal. Sisi debit sudah selesai diposting semua. Sekarang teman-teman pindahkan saldo yang ada di sisi kredit. Yang pertama ada nomor akun 1130, yaitu untuk akun accounts receivable. Karena ada retur penjualan, maka saldo piutangnya sekarang mengalami penurunan. Kemudian di akun 1150 sebelah kredit, posting sesuai dengan saldo yang telah dicatat pada General Journal. Lalu kurangkan dengan saldo sebelumnya, maka diperoleh hasil akhir dari saldo merchandise inventory. Kemudian di akun 1191 yaitu atas nama akun fade-in. Catat lalu kurangkan dengan saldo sebelumnya. Dan terakhir ada pengurangan cost of merchandise sold atas nomor akun 5110 sebesar 9.500.000, sehingga sekarang saldonya seperti ini. Nah, sekarang seluruh transaksi dari jurnal khusus sampai dengan jurnal umum itu sudah dicatat semua ke dalam buku besar. Maka sekarang tahap selanjutnya adalah mengerjakan schedule. Ada 3 schedule yang harus diisi, yaitu accounts receivable, accounts payable, dan merchandise inventory. Cara mengisinya, masukkan dulu nomor dan nama pelanggan. Lalu masukkan masing-masing saldo akhir piutang yang dimiliki oleh pelanggan. Caranya, teman-teman buka accounts receivable subsidiary ledger yang sebelumnya sudah selesai dikerjakan pada sesi 1. Lalu catat masing-masing saldo akhirnya ke dalam schedule. Untuk toko Pure Eat, saldo akhir piutang ada sebesar 204.930.000. Lalu catat juga saldo akhir atas nama toko Indofresh dan toko Bumi Asri. Masukkan seperti ini, lalu jumlahkan. Dan jumlahnya catat di total subsidiary ledger. Seperti ini. Lalu sekarang teman-teman buka general ledger atas nama akun accounts receivable dan lihat berapa saldo akhirnya. Lalu catat saldo ke dalam schedule. Nah, di sini saldo yang ada di subsidiary ledger dan yang ada di general ledger atas akun accounts receivable itu jumlahnya harus sama.
Seperti itu untuk accounts receivable schedule. Lalu selanjutnya ada accounts payable schedule. Masukkan dulu nama supplier dan kode supplier. Lalu buka accounts payable subsidiary ledger yang ada di sesi 1. Sama pada subsidiary ledger ini, lihat saldo akhir utangnya sesuai dengan masing-masing nama supplier, lalu catat ke schedule. Seperti ini. Kemudian jumlahkan. Dan sekarang buka general ledger atas nama akun accounts payable. Lihat saldo akhirnya, kemudian catat di schedule. Saldo akhir accounts payable sudah sama dengan jumlah saldo utang yang ada di subsidiary ledger. Maka pengerjaan atas transaksi utang dagang sudah tepat. Nah, sekarang yang terakhir ada merchandise inventory schedule. Masukkan dulu kode barang dan nama barang seperti ini, lalu buka inventory card yang ada di sesi 1. Perhatikan kolom paling bawah dan masukkan jumlah masing-masing unit beserta unit cost dan totalnya ke dalam schedule. Seperti ini untuk kode barang F30Y. Lalu untuk barang yang kedua, yaitu dengan kode M30V, juga sama. Masukkan data unit cost, dan total harga barang yang tersisa ke dalam schedule. Kalau sudah, jumlahkan saldo dan catat di total subsidiary ledger. Lalu buka general ledger atas nama akun merchandise inventory dan catat saldonya ke dalam schedule. Seperti ini, dan jumlahnya harus sama. Selesai dengan schedule, selanjutnya ada lembar isian yang terakhir, yaitu unadjusted trial balance atau neraca saldo sebelum penyesuaian. Cara mengerjakannya cukup mudah. Teman-teman tinggal catat kembali nomor akun dan nama akun yang sebelumnya ada di soal. Yang ini, catat semua akunnya dari cash in bank sampai late fees expense. Lalu, kalau sudah, masukkan saldo yang sebelumnya dikerjakan pada general ledger. Tinggal pindahkan saja masing-masing saldo akhirnya ke dalam unadjusted trial balance. Untuk cash in bank ada di debit sebesar 3.404.363.890. Maka langsung catat seperti ini, dan seterusnya. Tinggal teman-teman pindahkan saja. Kalau sudah, lalu jumlahkan masing-masing saldo yang ada di debit dan yang ada di kredit. Jumlahnya harus balance, yaitu sebesar 33.668.667.650 rupiah. Seperti itu pembahasan untuk sesi 2 uji kom PT Air Supply. Terima kasih, semoga bermanfaat.